Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sosiologi. Kembali kita berjumpa dalam sesi ini. Kemarin kita telah membahas aliran-aliran pengetahuan dalam filsafat. Kemudian kita melanjutkan membahas tentang epistemologi yang ada dalam aliran-aliran filsafat tersebut. Dan hari ini kita akan membahas sesi lanjutan dengan membincangkan teori kebenaran. Nah, pada bagian ini tentu bukan sesuatu yang terpisah dengan pembahasan kita sebelumnya, karena ketika berbicara soal aliran-aliran filsafat, itu tentu masing-masing berupaya untuk mengklaim, ya, berupaya untuk meyakinkan bahwa apa yang sedang dibangun dalam aliran itu, itulah yang menjadi dasar kebenaran. Dan mereka memiliki masing-masing epistemologi pengetahuan dari masing-masing aliran. Nah, bagaimana kira-kira kalau aliran tersebut diuji dalam beberapa teori kebenaran yang kita kenal dalam referensi filsafat ilmu. Nah, kali ini kita akan membahas paling tidak ada 4 teori-teori kebenaran dalam filsafat ilmu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang teori korespondensi, kemudian kita akan membahas teori koherensi, selanjutnya kita akan membahas teori pragmatis, dan yang terakhir, yang keempat adalah teori performatif. Nah, kita langsung saja membahas ke bagian pertama tentang teori korespondensi. Nah, teori korespondensi adalah salah satu teori kebenaran yang bisa dianggap paling tua dalam perbincangan tentang kebenaran atau teori kebenaran. Olehnya itu seringkali disebutkan bahwa teori ini adalah bagian daripada pembenaran atau upaya untuk membangun konstruksi kebenaran berdasarkan aliran filsafat realisme Aristotelian atau empirisme kemudian hari. Nah, teori korespondensi itu melihat bahwa sesuatu yang benar apabila, ya, memiliki kesesuaian antara konsep atau pernyataan maupun argumentasi dengan realitas empirik. Jadi sesuatu itu dianggap benar ketika ada kesesuaian antara apa yang dinyatakan, ya, atau bagaimana konsepnya dengan kebenaran realitas empiriknya. Misalkan kalau kita menyatakan bahwa semua mahasiswa sosiologi itu cantik gitu. Nah, untuk menguji bahwa apakah benar pernyataan ini atau tidak, nah kita harus melakukan cek realitas empiriknya bahwa apakah benar mahasiswa sosiologi semua cantik. Itu pun ini akan menjadi perdebatan karena cantik itu akan masuk pada relativisme gitu. Nah, kita misalkan kalau kita mengganti hal yang lain, apakah mahasiswa bahwa setiap mahasiswa sosiologi itu memahami atau hatam teori sosiologi klasik misalkan. Nah, untuk membuktikan bahwa apakah benar pernyataan ini adalah kita harus mengkonfirmasi atau meng-cross check realitasnya. Apakah betul semua mahasiswa sosiologi itu memahami memahami teori sosiologi klasik. Jadi kalau tidak, berarti pernyataan tersebut tidak bisa dinyatakan benar karena hanya benar diargumentasi tapi tidak benar pada kondisi yang sebenarnya. Jadi harus ada konfirmasi pada realitas empiriknya. Nah, olehnya itu kekuatan pada teori kebenaran korespondensi adalah ada pada kondisi yang sebenarnya yang terjadi di lapangan itu yang diargumentasikan begitu. Nah, misalkan kalau kita menyatakan bahwa semua mahasiswa sosiologi itu masuk terdaftar dalam prodi itu adalah yang melewati proses sistem seleksi mahasiswa.
Nah, ini apakah benar atau tidak? Ketika dikonfirmasi ternyata semua mahasiswa sosiologi memang melalui proses seleksi, misalkan. Nah, jadi sederhananya bahwa teori korespondensi adalah teori yang sangat mendudukkan pernyataan pada kekuatan empiriknya. Ketika kekuatan empiriknya tidak sesuai dengan yang dinyatakan atau tidak sesuai dengan argumentasinya atau konsepnya, maka itu tidak bisa disebut sebagai kebenaran. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori koherensi. Nah, kalau teori korespondensi itu menilai bahwa yang benar adalah yang sesuai antara apa yang dinyatakan atau konsep dengan kondisi lapangannya, kalau koherensi ini tidak lagi menafikan realitas empirik. Selama sesuatu itu memiliki rujukan argumentasi yang konsisten, selama pernyataan-pernyataan itu punya hubungan yang saling menguatkan, maka itu bisa disebut sebagai kebenaran. Makanya juga banyak tokoh yang menyebut bahwa teori koherensi ini bagian daripada penjelasan atau penguat daripada aliran idealisme, bahwa ketika sudah benar secara logis maka itu sudah benar sebagai suatu teori atau suatu definisi. Nah, olehnya itu teori koherensi ini sangat hati-hati dalam bagian pernyataan-pernyataan. Setiap proposisi itu hanya harus punya keterkaitan antara satu proposisi dengan proposisi yang lain. Tidak bisa kontradiksi antara proposisi yang satu dengan proposisi yang lain, karena dia harus menjadi satu kesatuan. Misalkan dalam sistem silogisme, kalau kita menyatakan bahwa tadi semua mahasiswa sosiologi itu cantik, proposisi mayornya, ya. Terus kita membuat posisi minornya bahwa Debbie mahasiswa yang cantik. Nah, setelah itu kita membuat konklusinya, kesimpulan bahwa Debbie mahasiswa sosiologi karena Debbie mahasiswa yang cantik. Nah, ini akan benar secara koherensi. Nah, nanti ini akan menjadi sebenarnya kritikan-kritikan pada teori korespondensi kepada teori koherensi. Kelemahannya karena dia menafikan bahwa realitas empirik itu menjadi dudukan benar atau tidaknya sesuatu, tetapi melihat bahwa yang benar itu ketika sudah benar secara silogisme, proposisi itu terkait dan punya hubungan saling menguatkan, maka itu sudah disebut sebagai benar. Tetapi ketika di cross check misalkan dalam kondisi lapangan, ya memang itu bukan struktur dalam teori koherensi, karena teori koherensi itu melihat pada asumsi atau teori yang dibangun itu adalah bagian daripada kesepakatan struktur silogisme atau kesepakatan misalkan dalam satu rumpun paradigma tertentu. Kan misalkan kalau dalam teori sosiologi itu sangat bervariasi paradigmanya, sehingga misalkan pada ketika misalkan dia adalah turunan dari paradigma fakta, otomatis dia harus membangun sebuah proposisi atau asumsi bahwa individu itu fasib dan struktur itu menentukan bagaimana perilaku masyarakat, bagaimana masyarakat berperilaku atau bagaimana masyarakat bertindak gitu. Sedangkan misalkan kalau dia berada pada rumpun paradigmatik, misalkan definisi, kalau kita menggunakan Ritzer, dia harus mendukung bahwa aktor itu punya kemampuan kreatif untuk memberikan pemaknaan terhadap realitas sosial. Olehnya itu, dia tidak boleh sama sekali kalau berada pada turunan daripada rumpun paradigma tertentu bertolak belakang ya dengan
grand daripada paradigma yang ada di atasnya. Nah, ketika terus-menerus seperti itu, maka itu secara koherensif dia disebut sebagai benar. Nah, kira-kira begitu gambaran bahwa teori koherensi itu sangat ketat pada pernyataan, tetapi seringkali luput untuk melihat bagaimana realitas empiriknya. Tetapi lebih kuat pada bagaimana proposisi-proposisi dibangun punya keterkaitan logis antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membincang teori pragmatis. Ini adalah satu aliran teoritik atau teori kebenaran yang besar di Amerika, atau memang lebih dikenal sebagai aliran pragmatisme Amerika. Nah, tokoh-tokoh yang ada di sini seperti misalkan William James dan John Dewey menyatakan bahwa benar tidaknya sesuatu itu tidak tergantung apakah pernyataannya ya ataukah kesesuaian antara realitas dengan konsepnya, tetapi lebih kepada nilai kebermanfaatan dari sebuah pernyataan. Jadi di dalam teori kebenaran pragmatisme tidak mempedulikan bahwa misalkan apakah dalam tanda kutip ya apakah Tuhan itu ada dalam realitas empirik atau dalam realitas idea. Dia tidak mempersoalkan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Tetapi yang dalam aliran filsafat aliran teori kebenaran pragmatisme Tuhan itu benar atau tidak ya, sejauh mana dia punya manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selalu melihat bahwa pernyataan itu harus punya implikasi fungsional terhadap kehidupan sehari-hari. Olehnya itu dia tidak mempedulikan bahwa sesuatu itu punya nilai ideal atau punya struktur koherensif dengan asumsi-asumsi secara umum ataupun punya kekuatan korespondensial antara konsep dengan fakta yang benar. Tapi paling penting adalah bagaimana nilai manfaat, dampak dari pernyataan itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau kita melihat bahwa apakah etika Protestan itu misalkan benar ketika misalkan dia mampu mendorong ya seperti yang tulis Weber, mampu mendorong perilaku hemat, pekerja keras masyarakat sehingga kebertuhanannya itu betul-betul dihadirkan misalkan dalam praktik kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Nah, kira-kira begitu yang dilihat teori pragmatisme. Jadi sejauh pernyataan itu memiliki implikasi dan dampak dalam kehidupan praktis, artinya fungsional dalam kehidupan sehari-hari, maka itu disebut sebagai benar. Namun sebaliknya, apapun yang dinyatakan itu ideal menurut kita tetapi tidak memiliki keberfungsian secara praktis dari pernyataan-pernyataan itu, maka itu tidak ada artinya gitu. Nah, yang terakhir kita akan menyampaikan teori kebenaran performatif. Nah, teori kebenaran ini melihat bahwa kebenaran itu ditentukan oleh kekuasaan atau otoritas. Jadi teori ini sangat melihat bahwa kebenaran itu diatur betul atau merujuk pada siapa sih yang mengendalikan rezim atau siapa sih yang memiliki kuasa pada waktu tertentu. Olehnya itu yang dianggap benar pada hari ini bisa saja dianggap salah di kemudian hari. Begitupun sebaliknya, yang dianggap salah hari ini mungkin dianggap benar di kemudian hari. Misalkan bagaimana kita misalkan ya melihat bahwa bagaimana rezim tertentu itu mengkonstruksi kalau kita merujuk pada sejarah seksualitas yang ditulis oleh Foucault ya, melihat bahwa ada perubahan tentang praktik seksualitas di masa Ratu Victorian dengan setelahnya. Kenapa? Karena itu dilihat sebagai sebuah intervensi dari otoritas yang menentukan bahwa cara-cara melakukan aktivitas seksual itu adalah bagian yang sangat ditabuhkan oleh kerajaan misalnya pada saat itu, sehingga di fase-fase tertentu mungkin itu bagi Foucault justru mendapatkan ruangnya dan
dianggap biasa-biasa saja gitu. Nah, kita bisa melihat juga dalam perjalanannya kalau kita hubungkan misalkan dalam sistem nilai dan norma sebagai satu perpanjangan dari otoritas misalkan, juga kan seperti itu, misalkan dulu perempuan ya sangat ditabuhkan ketika keluar malam, sangat ketat pengawasannya. Sekarang ketika perempuan keluar malam juga menjadi biasa-biasa saja. Nah, itu sangat tergantung bagi siapa yang memiliki kuasa terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku, ataupun secara keseluruhan siapa yang menghendaki di dalam rezim kekuasaan. Meskipun sebenarnya kalau kita tilik hari ini kondisinya bahwa kekuasaan itu tidak selamanya tersentralisasi pada lembaga resmi pemerintah atau negara, karena kekuasaan itu bisa berbentuk diskurs, kekuasaan itu bisa berbentuk dominasi wacana. Jadi siapa yang menguasai wacana sebenarnya dia yang memiliki kekuasaan. Makanya seringkali juga negara menjadi satu sasaran dari kekuasaan tertentu. Kekuasaan apa? Kekuasaan narasi atau diskurs yang dominan gitu. Nah, hampir tidak ada yang bisa melawan narasi dominan gitu. Misalkan tentang viralisme dan lain-lain, itu menjadi apa yang menjadi ngehits atau lagi populer misalkan, itu sangat ditentukan apa yang menjadi apa yang mendominasi dalam wilayah narasi gitu. Apalagi dengan kehadiran media sosial, siapapun yang bisa membangun narasi dan siapapun bisa berkreasi untuk membangun diskursus, sehingga ketika itu mendapatkan dukungan dari berbagai macam warga maya dan bisa menjadi satu kesatuan kekuatan narasi yang besar, itu juga bisa menjadi penentu satu performa kebenaran tertentu gitu. Nah, sekira itu hal yang perlu kita bincangkan secara sederhana dan sangat singkat dalam pertemuan kita pada hari ini, yakni tentang teori-teori kebenaran. Ya, sekira demikian. Salam sehat, salam sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi